Yo halo semua, balik lagi dengan gua di channel Inficred Project. Pada video kali ini, gua akan ngebahas part ke-6 lanjutan anime dari pembahasan Oregairusin, yaitu di pembahasan volume 3 bagian kedua. Dimana di bagian kedua ini, gua akan ngebahas sisa dari volume 3, yaitu chapter 6. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan setelah itu, baru balik lagi ke video ini. Seperti biasa, di video pembahasan Oregairusin ini, gue akan membahas ringkasan yang memuat poin-poin penting. Karena ini merupakan ringkasan, jadi mungkin saja ada beberapa hal yang terlewatkan di bahasan ini. Lalu, sebelum mulai bahasannya, gue juga mau kasih tahu terlebih dahulu, kemungkinan ada beberapa hal yang keliru di bahasan ini. Karena gue memakai sumber terjemahan yang cukup sulit untuk disunting sebagai bahasan. Jadi, kalau ada kekeliruan dalam bahasan ini, mohon pengertiannya. Walau begitu, gue udah mengusahakan agar bahasan yang gue share di sini bisa tersampaikan dengan baik dan jelas. Oh iya, kalian juga bisa support gua dan donasi melalui link traktir berikut, atau bisa juga cek link yang ada di deskripsi. Ya, bisa dibilang, dengan donasi dari kalian, itu membuat motivasi gua meningkat dalam membuat bahasan, dan tentunya sangat berharga bagi gua. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Chapter 6. Di cuaca sore hari yang cerah, Hachiman sedang duduk di bangku aula gedung utama, atau gedung sekolah. Hachiman sedang menunggu Komachi yang sedang mengembalikan kunci ke ruang guru. Hachiman menganggur dan tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang ini. Karena merasa bosan menunggu, Hachiman pun memutuskan untuk belajar. Saat ini, Hachiman sudah kelas 3, sehingga Hachiman sebentar lagi akan menghadapi berbagai ujian, termasuk ujian yang berkaitan dengan universitas. Itu sebabnya, selagi ada waktu luang, Hachiman pun memutuskan untuk membuka buku bahasa Inggris dan mempelajari buku tersebut. Namun setelah beberapa saat, Hachiman berhenti. Ia merasa sulit untuk berkonsentrasi dalam mempelajari bahasa Inggris. Hachiman berpikir kalau ia akan sangat kesulitan dalam bahasa Inggris. Bahkan untuk bahasa Jepang pun ia juga cukup kesulitan. Setelah beberapa saat, Komachi pun datang. Ia berkata maaf sudah membuat Hachiman menunggu lama. Hachiman berkata kalau Komachi memang benar-benar lambat dan membuat Hachiman harus menunggu lama sekali. Hachiman juga berterima kasih kepada Komachi karena keterlambatan dari Komachi membuat Hachiman cukup banyak belajar. Hachiman berkata seperti itu sambil menunjukkan buku kosakata bahasa Inggris yang tadi ia pegang. Komachi mengabaikan omongan Hachiman dan hanya menanggapinya dengan dingin, seolah ia berkata cepatlah. Lalu, Komachi berkata kalau tadi ia habis mengobrol dengan guru, dan ia juga sempat memakan cemilan, dan rasanya enak sekali. Hachiman menjawab Komachi dengan keluhan. Ia berkata apa yang Komachi lakukan, dan kenapa ia malah menongkrong di sana. Sambil mengatakan keluhannya, Hachiman berdiri dari bangku yang ia duduki, dan berjalan berdampingan dengan Komachi. Hachiman pun bertanya, apakah Komachi dimarahi guru sehingga membuat Komachi terlambat? Komachi menjawab, kalau ia tidak dimarahi oleh guru. Justru, ia adalah murid yang populer dan disukai di kalangan para guru. Komachi mengatakan itu sambil berpose penuh kemenangan. Hachiman pun memujinya. Hachiman berpikir, kalau Komachi memang selalu populer dan disukai di kalangan orang tua. Jadi tidak heran kalau para guru juga menyukai Komachi. Komachi mengacungkan jempolnya dan berpose agak sombong. Hachiman pun menghela nafas dan berkata lupakan itu. Komachi populer di kalangan para guru, tapi tidak populer di kalangan teman sekelas. Komachi pun berkata, bisakah Hachiman tidak mengatakan hal yang mengkhawatirkan? Komachi berkata kepada Hachiman, kalau ia menghadapinya dengan lancar, sehingga Hachiman tidak perlu khawatir. Tapi, Hachiman tetap merasa khawatir. Ia takut Komachi menjadi seorang penyendiri. Hachiman merasa ingin mengintip keadaan Komachi saat di kelas, saat memiliki kesempatan. Tapi di sisi lain, ia juga takut kalau dirinya justru mempermalukan Komachi. Itu pun menjadi sebuah dilema bagi Hachiman. Tentu saja, jika hanya dilihat dari keadaan Komachi saat di ruang klub, Komachi terlihat sangat bagus dalam mengakrabkan diri, dan itu membuat Hachiman lega. Tapi, ia tetap saja khawatir dengan keadaan Komachi saat di ruang kelas. Kemudian, mereka pun berjalan ke arah area parkiran, dan Hachiman mencari sepeda miliknya. Komachi pun menghela nafas, dan ia berkata kalau satu-satunya orang di sini yang perlu dikhawatirkan adalah Hachiman. Hachiman menjawab, kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dirinya. Tapi, Komachi berkata, kalau sangat banyak sekali hal yang mengkhawatirkan dari Hachiman. Hachiman pun bertanya, benarkah? Lalu, di parkiran, Hachiman menemukan sepeda miliknya. Dan saat Hachiman menarik sepedanya, Komachi berkata tentang suasana Hachiman di rumah yang suram. Komachi sendiri tampaknya sadar akan kebimbangan atau kesuraman yang dirasakan Hachiman saat ini. Tidak peduli bagaimana cara Hachiman mencoba menyembunyikan hal itu, tetap saja bagi Komachi, itu tetap saja kelihatan. Apalagi
mengingat Komachi telah tinggal bersama Hachiman selama belasan tahun. Hachiman sendiri merasakan banyak sekali rasa tidak nyaman pada dirinya karena masalah kemarin malam. Ia berusaha menyembunyikan hal itu. Bahkan saat di ruang klub tadi pun, ia berusaha untuk bertingkah seperti biasa. Tapi tetap saja, sulit untuk menyembunyikannya secara sempurna. Komachi berkata, kalau Hachiman adalah kakak yang tidak berguna. Hachiman pun meminta maaf dan berkata, kalau itu mungkin memang salah dirinya. Hachiman pun berkata, kalau dirinya mengacaukan banyak hal kemarin. Ia berkata kalau dirinya banyak mengatakan hal yang tidak perlu dalam caranya berbicara dengan Yukino. Hachiman merasakan banyak sekali kecemasan dan kegugupan akan hal itu. Namun, ia sendiri sadar kalau dirinya berniat untuk bersikap seperti biasa dengan Yukino. Namun, itu sangatlah sulit dan tidak dapat dilakukan dengan baik. Hachiman sendiri berpikir kalau dirinya telah mengacaukan banyak hal berkaitan dengan perasaannya dan juga hubungannya. Dan ia pun merasakan sebuah penyesalan. Lalu, Hachiman pun hanya bisa menghela nafas. Komachi berkata, kalau kakaknya memanglah tidak berguna. Ia berkata pada Hachiman kalau itu adalah kesalahannya sendiri. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya bergantung pada tindakan Hachiman sendiri. Komachi sengaja mengatakan hal itu dengan senyum ceria, seolah tidak peduli. Ia mengatakan hal itu untuk mendorong Hachiman agar mengambil tanggung jawab atas hal itu. Hachiman berpikir kalau Komachi pasti tahu hal itu dari Haruno. Hachiman juga merasa terhibur setelah membicarakan ini bersama Komachi. Lalu, Komachi berkata kalau secara umum, suasananya terasa sangat kaku. Hachiman tidak mengerti dengan perkataan Komachi dan bertanya apa maksudnya. Komachi menjawab kalau itu tentang Hachiman dan Yukino. Saat mereka mengobrol, suasana menjadi sangat kaku dan membuat orang lain yang melihatnya terkejut akan kengerian dari percakapan kaku dan dingin dari mereka. Lalu tiba-tiba, Hachiman menjawab dengan nada persetujuan. Itu benar bukan? Ia berkata kalau Yukino memanglah orang yang tajam dan akan membuat orang lain yang pertama kali melihatnya merasa ketakutan. Hachiman sendiri berpikir kalau dirinya sering merasa ketakutan dengan kepribadian tajam Yukino. Jadi tidak heran bahkan Miura pun juga pernah menangis karena hal itu. Hachiman mengangguk-ngangguk dan berkata kalau dirinya mengerti. Komachi memejamkan mata dan memiringkan kepalanya. Ia merasa ada kesalahpahaman di sini. Ia berkata kalau itu juga salah satu alasannya. Tapi, kalau Hachiman bersama-sama dengan Yukino akan menciptakan suasana dingin dalam artian yang lain. Hachiman pun mengerti kalau ternyata artinya berbeda dari yang ia pikirkan. Tapi, ia langsung bertanya setelahnya. Apakah dirinya itu dingin dan menakutkan? Komachi mengangguk dan berkata, kalau orang yang berada di sekitar Hachiman mungkin akan terbiasa. Tapi itu berbeda dengan orang lain yang tidak terbiasa dengan Hachiman. Hachiman pun berkata kalau itu terdengar mengerikan. Apalagi, Komachi mengatakan hal itu dengan nada serius. Komachi berkata, walaupun orang lain sudah terbiasa, paling tidak, Hachiman tidak menyusahkan orang lain karena hal itu. Hachiman berpikir, kalau omongan Komachi terdengar agak kasar. Tapi, ia sendiri tidak bisa menyangkalnya. Ia sendiri sadar kalau sifat dan kepribadian buruknya sudah menjadi penyakit bagi dirinya yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan bisa saja itu terbawa hingga ia dewasa atau seumur hidup. Lalu, Hachiman pun berpikir dan menemukan suatu jawaban. Ia berkata kalau dirinya ingin meminta maaf dan juga membeli sebuah hadiah, sebuah makanan sebagai permintaan maaf. By the way, di sini agak susah untuk menjelasin barang spesifik yang mau dibeli oleh Hachiman. Tapi intinya, Hachiman dan Komachi ngomongin tentang barang berupa makanan sebagai permintaan maaf. Simpelnya sih, semacam snack box. Lalu, Komachi pun memberikan pujian. Kalau cara berputar-putar yang merepotkan itu, memang sangat cocok bagi Hachiman. Dan Komachi sendiri tidak membenci hal itu. Hachiman berterima kasih. Tapi ia merasa kalau pujian dari Komachi tadi tidak terdengar seperti pujian. Lalu, Komachi berkata, akan tetapi, permohonan minta maaf sepertinya lebih pantas kesannya jika orang tua yang menelpon terlebih dahulu. Hachiman sendiri merasa itu memanglah benar, tapi ia agak merasa tidak nyaman. Sebagai contoh, setiap kali Komachi pergi ke rumah temannya di suatu malam, ibunya pasti akan menelpon untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Namun, Hachiman sendiri banyak memikirkan hal rumit tentang hal itu. Komachi pun berkata, kalau dirinya mengerti, kalau itu adalah hal yang merepotkan untuk memberitahu kepada orang tuanya tentang hal semacam ini. Komachi pun menepuk pundak Hachiman dengan ringan. Hachiman mengiyakan dan berkata kalau itu benar. Hachiman sendiri berpikir, tidak peduli alasannya apa, akan tetap terasa tidak nyaman membiarkan orang tuanya tahu tentang hal ini. Misalnya, jika ibunya tahu kalau Hachiman ternyata sudah memiliki seorang pacar, maka ibunya pasti akan tersenyum sangat cerah dan memaksa Hachiman untuk membawanya ke rumah. Karena pastinya ibunya ingin melihat pacarnya, dan Hachiman pasti hanya bisa tertawa canggung akan hal itu. Itu sebabnya Hachiman berpikir untuk tidak membiarkan orang tuanya tahu tentang hal ini, dan memilih untuk melakukan rencananya secara mandiri. Kemudian, Hachiman dan Komachi pun sedikit berbasa-basi tentang hal itu. Tidak lama, Komachi mendengar suara seseorang,
Suara tersebut berasal dari belakang mereka. Dan seperti yang telah kita duga, suara itu berasal dari suara Yui. Yui berlari ke arah Hachiman dan Komachi yang sedang berjalan menuju arah pulang. Yui tampaknya ingin berbicara dengan Hachiman, dan Komachi sepertinya sadar akan hal itu. Komachi pun berkata, kalau ia akan pergi duluan untuk membeli barang-barang keperluan nanti. Hachiman menjawab, kalau ia juga ingin pergi dan memilih snack box yang ia inginkan. Komachi mencemooh kakaknya yang tidak peka akan situasi saat ini, dan berkata kalau Hachiman idiot. Komachi berkata kalau Hachiman tidak perlu khawatir, Komachi akan mengurus semuanya, dan ia tahu bagaimana selera yang diinginkan kakaknya dengan sangat baik. Setelah itu, Komachi pun pamit dan pergi meninggalkan Hachiman dan Yui. Lalu, tersisalah mereka berdua. Kemudian, Hachiman berkata kepada Yui kalau ia punya waktu sekarang. Hachiman bertanya, apa yang ingin Yui lakukan? Apakah ia ingin pulang? Yui menjawab dengan cepat kalau ia sama sekali tidak bilang ingin pulang. Hachiman pun mengendurkan bahunya dan bertanya lagi apa yang ingin Yui lakukan. Yui menarik nafas dalam-dalam dan bersiap-siap untuk mengatakan sesuatu yang telah ia siapkan untuk disampaikan kepada Hachiman. Yui menghadap Hachiman dan memperpendek jaraknya dengan Hachiman. Yui menatap ke arah Hachiman. Hachiman sendiri merasa sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka saling bertatapan seperti ini. Atau bisa dibilang alasannya karena Hachiman tidak ingin saling berhadapan dengan Yui. Bahkan sekarang pun, Hachiman merasa kesulitan untuk bertatapan dengan Yui. Hachiman menatap ke arah kiri dan kanan, dan akhirnya berhenti ke arah mata Yui. Yui tersenyum dan menutup matanya. Ia meletakkan tangan di dadanya, dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah membuka matanya, bibirnya yang berkilau pun membentuk lengkungan anggun. Dan Yui berkata kepada Hachiman, ayo pergi berkencan. Hachiman hanya menjawab perkataan Yui dengan jawaban yang bingung. Yui sendiri menyampaikan ajakan tersebut dengan senyumnya yang ceria. Hachiman pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Namun kali ini, kata-kata itu terdengar sangat berbeda. Bahkan ekspresi wajahnya pun berbeda. Ini tentunya karena rasa percaya diri dan tekad dari Yui. Namun, Hachiman sendiri hanya bisa menjawab perkataan Yui dengan satu kata tersebut, dengan kebingungan dan dengan suaranya yang terdengar memalukan. Lalu, chapter 6 pun berakhir. Dan dengan ini, volume 3 Oregarusin pun selesai, dan akan berlanjut ke Oregarusin volume berikutnya, yaitu volume 4. Sekedar informasi, kemungkinan video pembahasan volume 4 akan menunggu waktu yang sangat lama, karena gue sendiri belum menemukan terjemahannya, baik versi Inggris, versi Cina, maupun Jepang. Jadi, gue akan menunggu sampai gue menemukan terjemahannya. Dan kalau ada dari kalian yang mempunyai terjemahannya, kalian bisa DM Instagram gue, yaitu @oregaru.id atau @inficret. Gue akan selalu cek DM dari dua Instagram tersebut. Lalu, jangan lupa untuk donasi, karena tentunya support donasi kalian akan sangat berharga bagi gue untuk motivasi membuat bahasan selanjutnya. Lalu selanjutnya, gue akan ulas sedikit beberapa hal yang terjadi di volume 3 ini. Pertama, suasana berat dan dingin di ruang klub. Karena apa yang terjadi di acara makan malam, itu membuat suasana di antara Hachiman dan Yukino pun menjadi kaku dan dingin. Yui yang melihatnya pun sadar kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada mereka. Kedua, Yui yang berbicara dengan Yukino secara empat mata. Di sini, Yui meminta izin atau konfirmasi dari Yukino kalau dirinya ingin menyampaikan suatu hal penting kepada Hachiman yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. Dan Yukino pun menjawab kalau Yui tidaklah perlu meminta izin darinya. Ketiga, percakapan Komachi dan Hachiman. Komachi, sebagai seorang adik yang telah tinggal bersama dengan Hachiman selama belasan tahun, ia sadar kalau Hachiman mempunyai masalah. Dan Hachiman pun menceritakannya kepada Komachi. Dan ia memutuskan untuk membeli snack box sebagai ucapan permintaan maaf. Keempat dan sekaligus yang terakhir, Yui yang mengejar Hachiman dan berniat untuk menyampaikan sesuatu kepada Hachiman. Komachi pun sadar akan hal itu dan meninggalkan mereka berdua. Dan terakhir, Yui mengajak Hachiman untuk berkencan, dan Hachiman hanya bisa merespon dengan kebingungan. Lalu, volume 3 pun selesai. Dan ya, gue rasa sih itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Seperti yang gue bilang tadi, untuk part berikutnya, gue belum bisa ngasih tahu kapan bakal update. Yang pasti, mungkin butuh waktu yang agak lama, karena gue sama sekali belum dapat terjemahannya. Jadi, kalau ada dari kalian yang punya, bisa DM Instagram gue. Lalu, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini, supaya makin rame, dan menambah motivasi dari gue. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan update menarik lainnya. Itu aja dari gue, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.